Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur buat sepanjang minggu ini, pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Terhadap umat-Mu, Tuhan, Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, hingga kami boleh memahami, kami boleh merenungkan, dan juga kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Ya, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema Allah sedang mengutus kita. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, ada sebuah kebenaran yang saya yakini, bahwa ada tempat surgawi di dalam Kristus yang ada di dalam hidup kita. Katakan amin. Dan jika demikian Bapak Ibu Saudaraku, maka sesungguhnya kita diposisikan untuk diangkat mengatasi semua keadaan negatif di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Tuhan akan mengubah gunung-gunung kita yang kita hadapi, seperti gunung, menjadi polisi tidur. Jadi tadinya yang begitu kelihatan besar, masalah terlihat besar, tapi sesungguhnya itu adalah diubah oleh Tuhan menjadi polisi tidur. Jadi bisa dilewati, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan rindu, saya mau katakan Tuhan rindu membebaskan kita dari pemikiran atau pikiran-pikiran kita yang kecil dan terbatas. Dan Tuhan menantang kita untuk punya mimpi yang lebih besar, untuk mendapatkan iman kita di luar sana. Kenapa? Karena Tuhan ingin melakukan yang sangat melimpah, bahkan lebih dari hasil terbesar yang dapat kita pikirkan. Coba kita buka di dalam Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Menarik Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita baca di dalam Efesus 3 ayat 20, tapi terjemahan dari AMP, Amplified. Saya mau bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku. Sekarang bagi Dia yang oleh, dalam kurung akibat, yang oleh kuasa. Jadi akibat kuasa tindakannya yang bekerja di dalam kita, mampu. Jadi kita mampu, artinya melaksanakan tujuan Tuhan, dengan sangat berlimpah, jauh melebihi, atau jauh di atas semua yang kita minta atau kita pikirkan. Doa, keinginan, pikiran, harapan atau impian tertinggi kita. Efesus 3 ayat 20 ini menyiratkan Bapak Ibu Saudaraku bahwa Tuhan ingin memperluas kapasitas kita untuk percaya, sehingga kita dapat melihat terobosan yang kita minta kepada Tuhan. Terobosan di mana? Mungkin di anggota rumah tangga kita yang belum diselamatkan jadi diselamatkan. Mungkin terobosan dalam pernikahan kita yang mau diubahkan menjadi lebih baik. Kemudian kita ada terobosan-terobosan di mana anak-anak kita melayani Yesus. Ada terobosan di keuangan kita sehingga keuangan kita diberkati. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan ingin kita melihat diri kita melangkah keluar dan menaati Tuhan dalam perjalanan baru yang menjadi panggilannya bagi kita. Katakan amin. Ketika kita mulai percaya Bapak Ibu Saudaraku, kita mulai percaya yang lebih besar, kita mulai bermimpi lebih besar, dan tindakan-tindakan kita akan mengikuti pemikiran itu akan membawa transformasi dan terobosan. Katakan amin. Jadi sekali lagi itu dimulai dari pikiran kita, punya mimpi, percaya yang lebih besar. Kita itu tidak hanya memiliki kemampuan-kemampuan yang natural saja, tetapi kita itu yang harus kita pastikan kita memiliki Roh Kudus yang bekerja penuh dengan kuasa, penuh kuasa di dalam diri kita dan bagi kita untuk membawa kita ke tempat yang Tuhan inginkan. Katakan amin. Untuk merdeka dari pikiran kita yang terbatas, tentunya diperlukan perubahan. Betul ya?
tentunya diperlukan perubahan haluan dalam cara kita memandang, dalam pandangan kita. Kenapa? Karena kita telah hidup dengan perspektif duniawi. Tetapi Tuhan akan memberikan kita perspektif surgawi. Katakan amin. Kita akan melihat dengan mata roh kita. Kita akan menyadari lagi bahwa hal-hal yang kita anggap sebagai penghalang dalam kehidupan kita sebenarnya sama sekali bukan halangan. Katakan amin. Mengapa? Karena masalah, ya, penghalang itu tidak bisa dibandingkan dengan firman, tidak bisa dibandingkan dengan janji, tidak bisa dibandingkan dengan kuasa Allah. Katakan amin. Yesus itu sang penerobos, dan terobosannya bergerak di depan kita. Itu yang saya katakan tadi. Dia menyingkirkan setiap penghalang yang telah mencoba menahan kita. Apa yang menghalang? Boleh itu penyakit, pola pikir yang salah, ya, kemudian masalah emosional, ya, atau keinginan daging. Tuhan Yesus menerobos penghalang-penghalang itu sehingga pola-pola lama yang negatif dalam kehidupan kita tidak terus berulang dengan sendirinya, berulang kali. Siklus-siklus lama itu tadi, ya, masalah emosional, penyakit, pola pikir yang salah, keinginan daging, itu harus berakhir dalam nama Yesus. Katakan amin. Bapak ibu saudaraku, perhatikan baik-baik. Yesus menyingkirkan setiap penghalang yang telah mencoba membuat kita terpuruk terus. Ya, makanya tadi di awal saya katakan bahwa Tuhan mampu mengubah gunung menjadi polisi tidur. Katakan amin. Dari khotbah 2 minggu lalu, ya, kita belajar tentang pengirikan. Kita berbicara tentang Yusuf, ya, selama pengalamannya di tempat pengirikan, ya. Bapak Ibu yang belum mendengar, silahkan didengarkan. Dia berkembang di tempat pengirikan yang ke-1 dan kedua. Apa yang dialami, tampaknya apa yang dialami oleh Yusuf, ya, peristiwa yang sangat berlawanan dengan mimpi profetik yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Ya. Apa yang dialami oleh Yusuf sebenarnya adalah persiapan untuk panen yang sangat melimpah di dalam kehidupannya. Janji itu ada, perhatikan baik-baik. Tetapi Yusuf membutuhkan perspektif yang berubah sebelum Yusuf ditinggikan. Katakan amin. Nah, kadang-kadang di tengah-tengah keadaan kita bisa jatuh di dalam keputusasaan. Kita bisa jatuh di dalam keraguan dan ketidakpercayaan. Bahkan mungkin kita bertanya-tanya, sebenarnya apakah firman Tuhan itu sungguhan benar? Apakah Allah itu sungguh ada? Apakah Tuhan akan menolong saya? Atau saya, ya, hanya akan menghadapi pergumulan demi pergumulan sementara kehidupan saya terus menurun. Di sini Yusuf mendapati dirinya. Inilah yang menjadi pergumulannya. Nah, Bapak Ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih, di suatu tempat di sepanjang perjalanannya dari lubang sumur kering ke ruang bawah tanah, ya, Yusuf itu menerima yang namanya pewahyuan dan perspektif baru yang memerdekakannya. Yusuf dimerdekakan di dalam rohnya jauh sebelum dia dimerdekakan secara lahiriah. Ya, jauh sebelum keadaannya berubah. Coba kita baca di dalam Mazmur 105 ayat 17. Mazmur 105 ayat 17. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Nah, kita buka ya di dalam Mazmur 105, ya, terjemahan daripada AMP. Saya bacakan. Dia, yaitu Allah, mengutus seseorang mendahului mereka, bahkan Yusuf yang dijual sebagai hamba. Wow. Kita baca lagi ya. Ini perhatikan baik-baik. Dikatakan bahwa Yusuf diutus oleh Tuhan. Tetapi juga dikatakan bahwa dia dijual sebagai hamba atau budak. Bagaimana Bapak Ibu Saudaraku kedua gagasan ini bisa berjalan bersama-sama? Ya, ada sesuatu yang luar biasa terbungkus dalam pernyataan yang satu ini.
di sini yang saya katakan kita menemukan dua perspektif, yaitu perspektif surgawi dan perspektif duniawi. Perspektif surgawi yang rohania adalah bahwa Tuhan mengutus Yusuf ke Mesir, mendahului keluarganya untuk suatu tujuan ilahi. Jadi menurut sudut pandang Allah, Yusuf adalah orang yang menjalankan misi dari Tuhan. Katakan amin. Yusuf diutus, Bapak Ibu Saudaraku. Yusuf adalah orang yang menjalankan tugas dari Tuhan untuk menyelamatkan sebuah bangsa. Nah, kalau perspektif alami bagaimana? Perspektif yang alami ya, yang duniawi itu apa? Kenyataannya Yusuf dikhianati oleh kakak-kakaknya, dilemparkan ke dalam lubang ya, dan dijual di pasar budak, dilucuti dari hak-hak asasi dan hak-hak istimewanya. Nah, sekarang jadi pertanyaan Bapak Ibu Saudaraku, apakah kita diutus oleh Tuhan ke dunia ini? Atau apakah kita seorang budak atau hamba? Ini dua perspektif yang berbeda. Yang manakah perspektif kita? Yang surgawi atau yang duniawi? Perspektif kita dapat mengubah segalanya tentang keadaan kita. Musuh mungkin membangkitkan suatu situasi negatif dalam kehidupan kita untuk tujuan jahat. Tapi sekali lagi, Tuhan selalu jauh di depan, selalu jauh mendahulunya. Entah bagaimana Tuhan bekerja dalam situasi itu untuk menggunakannya demi kebaikan kita, ya, dan menempatkan kita di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, sehingga visi yang Tuhan telah berikan ya kepada kita bisa tergenapi. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang terjadi dalam kehidupan kita bukanlah faktor yang paling signifikan. Perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita bukanlah faktor yang paling signifikan. Perspektif kita tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah yang paling signifikan. Jadi apapun boleh terjadi dalam hidup kita, ya, sesuatu apapun ya yang terjadi dalam hidup kita itu bukan ya faktor yang signifikan. Yang signifikan adalah, yang paling signifikan adalah perspektif kita. Karena Allah benar-benar sanggup mengerjakan segala hal dalam kehidupan kita untuk kebaikan kita. Katakan amin. Perspektif kita harus memiliki perspektif surgawi. Bagaimana dengan cara Tuhan melihat sehingga semuanya mendatangkan kebaikan. Seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, mungkin kita melihat peristiwa-peristiwa negatif dalam hidup kita dan berpikir, aduh, itu sangat menyakitkan, itu salah, itu nggak adil, ya, itu penganiayaan, itu menghalangi saya. Kalau saudara berbicara seperti itu, kalau saya berbicara seperti itu, maka fokus seperti itu adalah perspektif duniawi yang terbatas. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mengundang kita ya untuk kita naik lebih tinggi lagi ya dan dapatkan perspektifnya Tuhan. Katakan amin. Sesuatu mungkin tampak bagi kita seperti ketidaknyamanan hari-hari ini. Ya, yang membuat kita frustasi, yang membuat situasi yang menyakitkan. Tetapi hari ini Tuhan berkata, tidak. Ini bukan soal kau dijual sebagai budak. Ini aku yang sedang mengutusmu. Saya berharap Bapak Ibu Saudara menangkap poin ini. Hidup kita ya mungkin tidak terlihat seperti yang kita inginkan saat ini. Terobosan mungkin tidak terjadi seperti yang kita pikirkan, Bapak Ibu Saudaraku. Namun Tuhan, perhatikan baik-baik, namun Tuhan dapat mengurapi situasi kita dan menggunakannya untuk memposisikan kita kembali agar perkenanan dan promosi Tuhan datang atas hidup kita. Katakan amin. Hari ini saya mendapati dan meyakini kebenaran ini bahwa Tuhan tidak mengirim hal-hal buruk ke dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan dapat menggunakan
perilaku negatif orang-orang lain yang mempengaruhi kita dan mengubahnya. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi juga pada Yusuf. Yusuf menderita, kenapa? Karena kedengkian, karena kemarahan, dan kekejaman kakak-kakaknya. Ketika kita berjalan melewati keadaan-keadaan di mana perbuatan orang-orang lain menyakiti kita, kita tidak bisa membiarkan diri kita percaya bahwa perbuatan mereka adalah cerminan hati Tuhan. Itu gak boleh. Kita tidak bisa membiarkan diri kita percaya bahwa perbuatan orang-orang yang menyakiti kita itu adalah kehendak Tuhan atau jalan Tuhan bagi kita. Itu hanya orang-orang lain yang menggunakan kehendak kebebasan mereka dan memilih untuk hidup dalam cara yang menyakitkan bagi orang-orang sekitar mereka. Ingat bahwa meskipun kakak-kakak Yusuf mengambil jubah perkenanan darinya, mereka tidak bisa mengambil kebaikan Tuhan dari Yusuf. Katakan amin. Hari ini mungkin kau sedang menghadapi begitu banyak masalah dan pergumulan. Hari ini mungkin kau kehilangan sesuatu. Tapi satu hal yang mesti kita pegang, bahwa kita tidak, bahwa kita ada dari kita yang tidak bisa diambil dari kita, yaitu kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan tidak pernah bisa diambil dari kehidupan kita. Katakan amin. Tidak peduli sejauh apa Yusuf didorong ke bawah, tapi Yusuf selalu naik ke atas. Perhatikan baik-baik. Ketika Yusuf dijual sebagai budak, dia dipromosikan ke posisi kepala di rumah tangga Potifar. Kenapa? Karena perkenanan Tuhan ada di atasnya. Jika tangan Allah ada atas kehidupan kita, tidak peduli apa yang orang-orang lain lakukan, tidak peduli apa yang musuh lakukan, tidak peduli apa keadaannya, ya, mereka tidak dapat menahan kita, karena urapan dan perkenanan Tuhan akan membuat kita bangkit kembali. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat umum sisi yang dimanapun berada, coba kita buka dalam Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Wow. Efesus 2 ayat 10 mengatakan bahwa Tuhan telah menetapkan pekerjaan-pekerjaan baik untuk kita lakukan. Tuhan memiliki tujuan dan tugas untuk kita. Nah, ada alasan mengapa kita ada di sini. Ada sesuatu yang Tuhan ingin tampilkan di bumi melalui kehidupan kita, ya, melalui kehidupan kita sebelum kita pergi ke surga. Katakan amin. Hal-hal negatif yang kita alami mungkin bisa menghancurkan kita atau berfungsi untuk ada dua pilihan, ya. Itu bisa menghancurkan kita atau itu bisa mempromosikan kita dalam tujuan dan tugas kita. Semua itu bergantung bagaimana kita meresponinya. Kita dapat mengalami kebebasan dan sukacita di tengah situasi itu sehingga kita tidak mengikat itu di dalam dan di luar atau di luar kita. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat obsesi dimanapun berada. Kalau kita mengetahui bahwa Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah semua masalah kita, itu sama seperti Yusuf yang mengetahui bahwa Allah sedang bekerja di tengah-tengah semua masalah. Ini adalah rahasia yang membuat Yusuf dapat mengatasi keadaannya dan kemudian Yusuf dipromosikan. Yusuf memiliki alasan kuat untuk tersinggung akibat perlakuan kakak-kakaknya terhadapnya. Dia memiliki waktu bertahun-tahun untuk membiarkan, ya, dendam, sakit hati itu bercokol dan berakar dalam hatinya. Tapi Yusuf tidak membiarkan itu terjadi. Sebaliknya, terlepas dari cara orang memperlakukannya, dia sampai pada satu kesimpulan penting, kesimpulan yang selalu mengarah pada terobosan. Dia mengungkapkan kesimpulan ini kepada saudara-saudaranya bertahun-tahun kemudian, ketika semua mereka, ya, dipersatukan kembali di Mesir. Ayo kita buka di dalam Kejadian 45 ayat 4-8. Kejadian 45 ayat 4-8. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudara itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri
karena kamu menjual aku ke sini. Perhatikan baik-baik. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat 6. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Ayat 7. Maka, perhatikan baik-baik, Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat ke-8. Perhatikan baik-baik. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun, dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, bertahun-tahun kemudian saudara-saudara Yusuf membutuhkan kepastian akan pengampunan Yusuf. Dan Yusuf memberitahu di dalam Kejadian 50 ayat 19 sampai dengan 20. Ayo kita baca lagi. Kejadian 50 ayat 19 sampai 20. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Wow. Sungguh pernyataan iman dan kepercayaan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak ada tuduhan, tidak ada amarah dari Yusuf, tidak ada pembalasan dendam, tidak ada sakit hati. Dan saya mau belajar seperti ini. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudaraku juga belajar seperti Yusuf. Bapak Ibu ingat ya, Yusuf itu manusia nyata dengan perasaan yang nyata. Tetapi di suatu tempat di rumah Potifar dan di penjara bahkan di tanah yang gelap, Yusuf berurusan dengan Tuhan dan menerima pewahyuan. Bahkan dalam segala hal yang harus aku lalui dalam hidupku, Tuhan memiliki tujuan yang lebih tinggi. Itu yang Yusuf temukan. Ketika Yusuf menemukan tujuan itu, dan dia mengumpulkan semua puzzle atau potongan-potongan teka-teki itu, dan dia menegaskan kepada saudara-saudaranya, mungkin kalian telah menjualku sebagai budak, tapi ingat, Allah mengutusku mendahului kalian untuk menjamin kelangsungan keturunan kalian dan melanjutkan kehidupan yang tersisa di bumi. Wow, luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan baik-baik. Jika Yusuf tidak diutus ke Mesir oleh Tuhan, dia tidak akan berada dalam posisi untuk menggunakan pewahyuan dan hikmatnya untuk memutuskan bahwa persediaan pangan disimpan untuk masa kelaparan besar. Dan kalau itu terjadi, banyak sekali orang yang akan mati. Termasuk siapa? Keluarganya Yusuf. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita perhatikan baik-baik, sebenarnya destiny Yusuf bahkan lebih besar dari panggilan langsungnya untuk menyelamatkan nyawa orang-orang melalui lumbung-lumbung pangan di Mesir. Kenapa? Melalui garis darah kakaknya, Yehuda, akhirnya Sang Mesias, Yesus Kristus, datang ke dunia. Tuhan harus memelihara suatu sisa bangsa di bumi, sehingga suatu hari nanti Sang Mesias dapat dilahirkan melalui keturunan dari sisa bangsa itu. Wow, luar biasa. Luar biasa kalau kita memahami ini, Bapak Ibu Saudaraku. Oleh karena itu, bagaimana Yusuf bereaksi terhadap keadaan-keadaannya tidak hanya penting untuk saat itu, atau bahkan untuk masa depannya sendiri. Ini sangat penting. Untuk apa? Untuk rencana agung penebusan Tuhan melalui Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Lewat kehidupan Yusuf, lewat Yusuf yang diutus oleh Tuhan. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Bapak Ibu Saudaraku, panggilan kita jauh lebih besar dari kita. Destiny kita jauh lebih besar, ya, dari kita. Hidup kita bukan hanya tentang, ya Tuhan, biarkan saya bahagia, biarkan saya puas, biarkan saya menggenapi tujuan saya dan melakukan sesuatu yang baik. Bukan itu, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan. Ini lebih besar dari itu. Hidup kita akan mempengaruhi kehidupan orang-orang lain dalam cara-cara yang mungkin tidak kita lihat dalam keadaan kita saat ini. Dan mungkin tidak akan kita lihat sampai kekekalan. Yusuf memiliki kesempatan untuk menjadi pahit. Yusuf memiliki kesempatan untuk menjadi benci. Dan pahit kebencian itu bisa mendiskualifikasi dia
untuk panggilannya. Kalau dia membiarkan kebencian tumbuh dalam hatinya, maka ketika dia mendapat posisi yang berkuasa, bukannya menggunakan kekuasaan itu untuk membantu orang-orang, mungkin dia akan membalas dendam kesumatnya. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin ketika dia kalau Yusuf membiarkan kebencian itu tumbuh dalam hatinya, mungkin dia akan menggunakan kekuasaannya untuk menghancur leburkan kakak-kakaknya. Dan siapa yang tahu kehancuran lain apa yang mungkin ditimbulkannya? Bapak Ibu Saudaraku, seringkali kasusnya adalah orang yang sakit hati akan menyakiti orang-orang lain. Orang-orang yang membiarkan kebencian bercokol dalam diri mereka akan melihat bahwa kebencian itu meluber kepada orang-orang lain, ya, di sekitar mereka, menimbulkan apa? Kerusakan pada orang-orang yang bahkan tidak ada kaitannya dengan alasan utama kebencian mereka. Kita melihat bagaimana kebencian bisa menjadi mata air pahit yang mulai mempengaruhi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Namun sementara kepahitan bisa mendiskualifikasi Yusuf, karena Yusuf memilih untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini juga yang harus kita lakukan. Kalau ada kondisi-kondisimu hari ini, mungkin kurang lebih sama seperti Yusuf. Ada dendam, ada kebencian, ada kemarahan. Ayo pilih. Pilih seperti Yusuf pilih untuk mengampuni mereka. Seperti Yusuf pilih untuk merendahkan diri kepada di hadapan Tuhan. Yusuf memilih untuk berjalan dalam kasih tanpa pamrih daripada ketersinggungan hatinya. Dia lebih memilih untuk menerima perspektif surgawi, ya, ketimbang dari pandangan atau perspektif duniawi. Hasilnya apa? Tuhan meninggikan Yusuf ke tempat di mana hidupnya dapat digunakan untuk membebaskan orang-orang lain, untuk berdampak bagi orang-orang lain demi kebaikan, bukan untuk kejahatan. Yusuf telah turun dan terus turun ke posisi yang begitu rendah. Tetapi kemudian tiba-tiba dia naik, terus naik. Tangan Tuhan mengangkatnya melalui Firaun ke tempat yang berkuasa dan memerintah atas bangsa Mesir. Tempat memerintah dan berdaulat itu adalah penggenapan mimpi-mimpinya, yang akhirnya dia menjadi berkat besar bagi ayahnya, bagi saudara-saudaranya, bagi seluruh keluarga besarnya. Bahkan bangsa Israel, kan nanti kejadiannya jadi bangsa Israel, ya saudara-saudara itu. Dia menjadi berkat buat rakyat Mesir dan wilayah-wilayah di sekitarnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, apa yang bisa kita dapatkan dari firman Allah hari ini tentang Allah sedang mengutus kita? Perhatikan baik-baik. Jika Yusuf tidak diutus ke Mesir oleh Tuhan, dia tidak akan berada dalam posisi untuk menggunakan pewahyuan dan hikmatnya untuk memutuskan bahwa persediaan pangan disimpan untuk masa kelaparan besar. Dan itu pasti banyak sekali orang akan mati. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana Yusuf bereaksi terhadap keadaan-keadaannya tidak hanya penting untuk saat itu, atau bahkan untuk masa depannya sendiri, tapi sangat penting untuk rencana agung penebusan Tuhan. Ketika bangsa Israel atau kakak-kakaknya ini diselamatkan, ya, satu bangsa hidup, itu di sana ada benih Sang Mesias yang akan menebus dosa-dosa kita. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, demikian juga dengan kita. Hidup kita jauh lebih besar dari kita. Panggilan kita jauh lebih besar dari kita. Destiny kita jauh lebih besar dari kita. Hidup kita akan mempengaruhi kehidupan orang-orang lain dalam cara-cara yang mungkin gak bisa kita lihat dalam keadaan kita saat ini. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan mendatangkan kebaikan dalam semua situasi. Mau kita memiliki perspektif surgawi? Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan kami hari ini, bahwa kami belajar dari kehidupan Yusuf. Dia tidak membiarkan hidupnya terbelenggu dengan kebencian, dendam, sakit hati, kemarahan, tapi dia merenungkan, dia mendapatkan perspektif surgawi apa yang terjadi dalam kehidupannya, sehingga dengan Tuhan, attitude yang seperti itu, dengan cara yang seperti itu, Engkau mengangkat tinggi dan rencana-Mu Tuhan digenapi lewat hidup Yusuf.
Terima kasih, kami juga mau belajar seperti Yusuf. Kami mau melihat dari perspektif surgawi, apa yang terjadi dalam kehidupan kami akan mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena itu saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari kita aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.